Subtitle bahasa Inggris video ini disponsori oleh Cakap. Ya, Cakap adalah tempat belajar bahasa asing melalui internet dengan interaksi dua arah, dengan jadwal dan pengajar yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Dapetin diskon 20% untuk pembelian paket belajar bahasa Inggris menggunakan kode GGXCAKAP20. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Halo YouTubers, balik lagi dengan saya Arya, dan sekarang saya lagi pegang dua smartphone yang lagi hot-hotnya nih di kelas 3 jutaan. Well, ini dia Oppo K3 dan Vivo Z1 Pro. Ya, sebelumnya si Arvi udah pernah ngebahas dua smartphone ini ya. Waktu itu dibikin video hands-on-nya, tapi masing-masing. Dan di sini saya masih penasaran banget buat ngebandinginnya secara head-to-head ya. Terutama soal kameranya, karena kamera itu kan biasanya jadi salah satu pertimbangan ya pas kita mau beli smartphone. Dan mungkin gadgeters di sana juga pada bingung ya, mending Oppo K3 atau Vivo Z1 Pro ya, yang cakep buat ngambil foto dan juga video. Well, nggak usah banyak basa-basi lagi, ini dia video perbandingan kamera Oppo K3 versus Vivo Z1 Pro. Well, kalau ngelihat kamera belakangnya aja, mungkin gadgeters bisa ngambil kesimpulan yang sangat-sangat instan dan juga singkat. Ya mending Vivo Z1 Pro lah yang punya kamera belakang lebih banyak. Bisa jadi, tetapi menurut saya kamera lebih banyak itu opsional sih, antara butuh dan nggak butuh. Tapi sebelum ngebahas itu lebih jauh, di sini saya pengen ngulik dulu fitur-fitur kamera bawaan dari masing-masing smartphone. Let's go! Oke, yang pertama saya mau ngebahas UI atau tampilan antarmuka dari masing-masing kamera smartphone. Ya meskipun nggak ada hubungannya langsung ya sama kualitas hasil foto, tetapi UI kamera ini masih jadi concern saya pas menilai sebuah kamera smartphone. Nah, di Oppo K3 ini, UI kameranya terlihat lebih user-friendly dan juga jauh lebih ringkes. Di sini cuma ada 3 menu utama kamera, yaitu foto, video, dan juga portrait. Sementara fitur-fitur pendukung kayak panorama, mode expert, terus timelapse, dan juga slow motion, itu disatuin di satu tab khusus di sisi kiri. Sementara kalau ngelihat UI kameranya Vivo Z1 Pro, ini tuh jauh lebih kompleks ya, karena ada banyak banget. Totalnya ada 9 menu kamera utama. Ditambah lagi masih ada beberapa button di sekelilingnya yang isinya fitur-fitur pendukung. Well, di mata orang awam sih UI kamera Vivo Z1 Pro ini terlihat lebih jelimet ya, meskipun untuk mengakses fitur-fitur tertentu itu bisa langsung switch. Oke, balik lagi ke kamera belakangnya. Iya, kalau ngelihat resolusi kamera utamanya, sebenarnya kedua smartphone ini cukup berimbang ya. Sama-sama punya resolusi 16 megapiksel dengan buka lensa yang juga mirip-mirip. Kalau di Oppo K3 ini buka lensanya di f1.7, sementara di Vivo Z1 Pro ini buka lensanya di f1.8. Tapi pas dilihat di aplikasi DevCheck, sebenarnya buka lensa Oppo K3 ini nggak bulat-bulat di f1.7, tapi lebih cenderung di f1.78. Ya masih deketan lah ya sama Vivo Z1 Pro. Untuk urusan sensor yang dipakai, keduanya kompakan pakai sensor dari Sony. Kalau di Oppo K3 ini pakai Sony IMX471. Nah, kalau di Vivo Z1 Pro ini pakai sensor Sony IMX499. Bedanya lebih detail saya kurang paham ya, tapi yang jelas ukuran sensor kamera di Oppo K3 ini sedikit lebih besar, yaitu di 1/2,5 inci. Sementara di Vivo Z1 Pro ini di 1/2,8 inci. Ya, beda dikit banget kan? Nah, itu tadi cuma angka-angka aja. Pasti pada penasaran kan? Gimana hasil foto keduanya pas dibandingin? Well, keduanya udah sama-sama dibekali sama AI atau Artificial Intelligence yang bakal ngasih komposisi warna terbaik sesuai dengan objek yang dikenalinya. Ngomong-ngomong soal AI, sepengalaman saya pakai keduanya, AI di Vivo Z1 Pro ini ternyata lebih banyak yang ngenalin objek ketimbang di Oppo K3. Objek kayak mobil dan juga suasana mall bahkan bisa dibaca sama AI di Vivo Z1 Pro ini. Di kondisi di luar ruangan siang hari, keduanya juga sama-sama cakep. Tapi ada perbedaan ton warna nih yang cukup mencolok. Pas jepret foto-foto bunga, kedua kamera ini bisa ngambil gambar secara detail. Tapi ton warna di Oppo K3 ini cenderung lebih warm dan natural ketimbang Vivo Z1 Pro yang terlihat lebih terang tapi justru malah overexposed. Dan gak cuma di bunga aja, kasus yang sama juga terjadi di objek lain kayak di batang pohon dan daun-daunan. Nah, lain halnya untuk foto-foto yang ada unsur langitnya. Kamera Vivo Z1 Pro ini terlihat lebih enak warnanya.
elemen biru langitnya lebih dapet. Sementara di kamera Oppo K3, warna langitnya terlalu putih yang bikin kurang maknyus pas dilihat. Untuk foto-foto yang terkena paparan cahaya matahari langsung, dynamic range kamera Oppo K3 ini juga ternyata cukup sempit ya. Dan kalau dilihat-lihat, kamera Vivo Z1 Pro ini cenderung pakai ISO yang lebih rendah di kondisi daylight. Seringnya sih di ISO 50. Bandingin sama kamera Oppo K3 yang seringnya pakai ISO di atas 200. Aneh memang. Lanjut ke foto-foto indoor, hasil foto dari kamera Oppo K3 ini masih terlihat lebih warm ketimbang kamera Vivo Z1 Pro. Kalau selera mata saya sih lebih enak melihat yang anget-anget gitu warnanya, karena ini sebenarnya warna yang lebih natural. Hasil foto dari kamera Vivo Z1 Pro ini juga not bad lah ya, tapi kesannya malah pucat warnanya. Nah, buat yang kurang puas dengan jepretan auto AI-nya, keduanya juga punya mode manual. ISO keduanya bisa di-set sampai 3200. Tapi shutter speed di Vivo Z1 Pro ini ada opsi yang lebih lama, di 32 detik. Oh iya, UI mode manual di Vivo Z1 Pro juga terlihat lebih pro dan meyakinkan. Nemenin kamera utamanya, keduanya juga kompakan punya depth sensor 2 megapiksel dengan buka lensa f2.4 yang memang udah jadi fitur yang harus ada di smartphone dengan harga 3 jutaan. Pas dibandingin, emang experience foto bokeh di Vivo Z1 Pro ini menang banyak. Setting foto-foto portrait ala pencahayaan studio yang blurnya lebih natural ada. Atau jepret foto-foto bokeh yang kedalaman blurnya bisa diatur juga ada. Sementara foto-foto bokeh di Oppo K3 ini lebih sederhana ya, nyaris nggak ada setting apa-apa. Nah, buat yang nggak mau ribet setting apa-apa dan terima beres aja, foto portrait di Oppo K3 emang udah paling pas blurnya. Warna kulit cenderung lebih warm. Cuma emang sih setting portrait di kamera Vivo Z1 Pro ini lebih bisa di custom fokus dan blurnya, bahkan setelah ngambil foto. Oh ya, ada yang nggak kalah menarik nih. Khusus objek manusia, kamera Vivo Z1 Pro ini juga punya fitur yang cukup ngebantu ngarahin angle terbaik sesuai dengan komposisi rule of third, yaitu Portrait Composition. Nah, ini nih yang jadi nilai plus yang nggak saya temuin di kamera Oppo K3. Well, penentu bagus enggaknya kamera smartphone dengan harga 3 jutaan, yaitu pas harus dipakai di kondisi yang minim cahaya atau low light. Dengan buka lensa yang sama-sama lebar di f1.7 dan f1.8, masing-masing kamera smartphone ini nawarin performa foto low light yang cukup oke. Pas dibandingin head-to-head, foto low light dari kamera Z1 Pro ini punya dynamic range yang cukup luas. Langit di malam hari juga masih bisa ditangkap dengan baik. Sementara di kamera Oppo K3 ini nyaris backgroundnya gelap gulita. Pas dicek ISO yang dipakai, lagi-lagi kamera Oppo K3 ini hampir selalu pakai ISO yang tinggi. Padahal kalau dilihat-lihat sih, hasil foto low light dari kamera Z1 Pro ini kayaknya yang lebih maksain terangnya. Tapi kalau ngelihat tone warna objeknya, memang kamera Oppo K3 ini lebih kuat nangkap warna objek dan detailnya juga lebih dapet. Kalau segitu aja kurang cakep, kedua smartphone ini juga masih punya senjata utama, yaitu kamera mode malam khusus, yang nggak kalah seru untuk diadu. Lama pengambilan gambarnya juga relatif mirip-mirip ya, sekitar 3-4 detik, atau totalnya 5-6 detik lah, di mana tangan kita kudu steady dari momen jepret sampai foto selesai diambil. Lagi-lagi di mode malam ini, kamera masing-masing smartphone punya karakteristik warna yang berbeda. Kalau kamera Oppo K3 ini kayaknya lebih naikin saturasi, biar warna objek jadi lebih tajam, dan warnanya juga lebih gonjreng, meski di kegelapan. Sementara untuk kamera Vivo Z1 Pro ini kayaknya lebih naikin ambience-nya. Objek utama warnanya cenderung natural, meski pucat, tapi di sekitarnya masih tetap kelihatan. Ya ini sih masalah selera aja, tapi kalau harus milih dan nentuin yang lebih enak dilihat secara visual, Gadgeters bakal pilih yang mana? Komen di bawah ya. Ya, tambahan lensa ultra wide angle di kamera belakang Vivo Z1 Pro ini jelas jadi nilai plus tersendiri. Karena dengan lensa yang punya sudut pandang lebar ini, memungkinkan untuk foto-foto di ruangan yang sempit, atau butuh frame yang luas tanpa harus mundur-mundur. Meski ya nggak bisa ngarep banyak sama warnanya, detailnya, apalagi fokusnya yang nggak bisa diotak-atik di lensa wide ini. Ditambah buka lensanya yang cenderung sempit di f2.4, rasanya foto-foto pakai lensa wide ini paling nyaman di kondisi daylight aja. Well, meskipun cuma punya dua kamera belakang aja, tapi Oppo K3 ini punya fitur Chroma Boost yang nggak bakal kamu temuin di Vivo Z1 Pro. Fitur Chroma Boost ini diandelin untuk ngasilin foto yang lebih hidup dan juga detail. Foto-foto bakal terlihat lebih kaya warna, karena di mode ini bakal ningkatin saturasi warna objeknya. Misalnya foto kulit nanti bakal lebih kuning.
Foto outdoor juga lebih gonjreng. Nah, kalau udah pakai fitur ini, nggak perlu lagi deh edit ribet-ribet di Lightroom atau Snapseed. Hasilnya udah cukup Instagramable. Iya, ngadu kamera smartphone Oppo dan juga Vivo rasanya kurang afdol ya kalau nggak ngebahas kamera selfie-nya, yang juga jadi jualan utama kedua brand smartphone ini. Nah, desain kamera selfie-nya juga punya style yang berbeda. Oppo K3 dengan pop-up kamera yang bisa naik turun, sementara kamera depan Vivo Z1 Pro udah nyatu sama layar. Untuk desainnya, lagi-lagi ini soal selera ya. Kalau nggak mau layarnya bener-bener nggak keganggu sama penempatan kamera depan, ya kamera depan Oppo K3 ini pilihan yang lebih baik. Tapi di sini saya bakal lebih fokus ngebahas hasil selfie-nya. Secara resolusi, kamera depan Vivo Z1 Pro ini menang banyak ya, karena resolusinya 2 kali lipat dari kamera depan Oppo K3 yang cuma 16 megapiksel. Ya, kamera depan Vivo Z1 Pro ini 32 megapiksel. Wow! Resolusi kamera yang lebih besar, apakah lebih bagus juga hasil fotonya? Belum tentu juga sih, makanya video ini dibuat untuk ngebandingin secara head-to-head hasil foto selfie-nya. Saat berpindah ke kamera depan, keduanya udah auto nyalain AI Beauty-nya. Tanpa otak-atik setting apapun dulu, di sini terlihat hasil selfie dari kamera depan Oppo K3 cenderung lebih fake ketimbang natural. Ya, muka saya di sini kayak abis bener-bener make up ya, tapi malah bikin kayak cowok abis dibedakin. Buat cewek mungkin oke lah ya hasil foto selfie kayak gini, yang butuh wajah lebih mulus tanpa pori-pori. Tapi kalau harus milih, dan kebetulan saya cowok, ya hasil selfie-nya saya lebih pilih yang lebih natural di kamera depan Vivo Z1 Pro. Keduanya juga udah dibekali fitur selfie yang cukup advance, kayak mutihin kulit, scaling bentuk muka, ukuran mata, dan juga hidung. Bahkan di Vivo Z1 Pro ini bisa scaling bibir juga. Sementara fitur selfie di kamera depan Oppo K3 ini cenderung lebih simpel dan yang biasa dipakai aja. Well, itu tadi ngebahas kamera fotonya. Lalu gimana dengan kamera videonya? Apakah kedua smartphone ini udah cukup mumpuni buat ngevlog atau minimal Insta Stories? Kamera belakang keduanya sama-sama bisa ngerekam video sampai resolusi 4K karena memang dari segi hardware-nya udah sama-sama support. Di sini tone warna dari kamera belakang Oppo K3 lebih gonjreng dan lebih dramatis pas ngambil video. Detailnya juga mendingan. Dengan durasi yang sama, hasil video 4K dari Oppo K3 juga lebih besar. Ya mungkin aja bitrate-nya lebih tinggi. Tapi ketimbang video 4K, di sini saya malah lebih sering ngerekam video di resolusi Full HD atau 1080p. Karena selain ukuran file yang lebih kecil, di resolusi ini saya bisa pakai fitur stabilisasi atau EIS yang keduanya juga sama-sama punya. Yang menarik, EIS di Vivo Z1 Pro ini terlihat lebih stabil meski sama-sama direkam sambil jalan. Nah, kalau kamera video Oppo K3 ini masih kelihatan ada getaran-getaran kecil, tapi not bad lah ya. Video Full HD di Vivo Z1 Pro ini juga bisa pakai mode 60 fps yang mana transisinya lebih smooth. Tapi nggak tahu kenapa ya, fokusnya di sini cukup berantakan. Jadi ya kurang menarik juga hasilnya. Lagian di mode 60 fps ini saya juga nggak bisa pakai mode EIS-nya. Oke, sekarang saya lagi ngetes kamera depan Oppo K3 dan juga Vivo Z1 Pro. Ya, kedua kamera smartphone ini sama-sama dukung resolusi video maksimal di Full HD atau 1080p di 30 fps. Kalau ngelihat tampilannya sih ini kayaknya lebih enakan di Oppo K3 ya, karena tampilannya jauh lebih mulus dan muka saya juga agak lebih bening sih dibandingkan Vivo Z1 Pro. Tapi kalau lebih nyari natural sih ya mending Vivo Z1 Pro ya. Kalau menurut kamu gimana hasilnya? Nah, fitur-fitur tambahan kamera video kayak time-lapse dan juga slow motion juga hadir di kedua smartphone ini. Untuk slow motion, hasil video di Oppo K3 lebih tajam karena pakai resolusi Full HD ketimbang di Vivo Z1 Pro yang masih SD dan hasilnya kayak pecah-pecah gimana gitu. Sementara untuk time-lapse-nya, saya malah condong ke Vivo Z1 Pro, di mana ini settingnya lengkap banget untuk time-lapse di momen-momen tertentu. Oke, jadi kesimpulannya mana nih yang lebih baik untuk diambil? Untuk keperluan jepret-jepret foto atau bikin video? Kalau ditanya itu, saya malah bingung sendiri ya. Karena kedua smartphone ini punya karakteristik kamera yang berbeda. Nah, buat gadgeters yang lebih suka foto-foto di outdoor dengan dynamic range yang luas, foto bokeh yang bisa di-custom, lebih sering foto-foto pemandangan yang butuh frame kamera yang lebih luas, bisa diajak foto gelap-gelapan yang tetap terang kayak dikasih lampu tambahan, foto selfie yang lebih natural buat cowok, dan asik buat ngevlog sambil dipakai jalan. Kayaknya Vivo Z1 Pro ini lebih menarik untuk dibawa pulang. Ditambah lagi harganya juga lebih murah dan dapat fitur yang lebih plus-plus.
Tapi kalau kamu lebih suka hasil foto yang cenderung lebih warm dan natural di outdoor, foto-foto malam yang fokusnya sama objek utama aja, foto selfie yang penting putih dan gak mau kelihatan pori-pori, khususnya buat para cewek-cewek nih yang lupa touch up. Terus lebih sering ngerekam video 4K pakai gimbal dengan tone warna yang lebih menarik. Kamera Oppo K3 ini ternyata nggak kalah menarik kok. Apalagi sistem kamera depan pop-up kayak gini malah bikin feel full screen-nya lebih dapat tanpa keganggu sama notch atau tompel. Murah atau mahal, semuanya balik lagi pada selera, kebutuhan, dan yang pasti, budget kamu. Oke, sekian video perbandingan kamera Oppo K3 dan juga Vivo Z1 Pro. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan buat kalian yang masih galau milih antara Oppo K3 atau Vivo Z1 Pro, terutama yang mempertimbangkan soal kameranya. Ya, terima kasih udah dukung Gadget Gaul sebagai satu-satunya channel gadget di Indonesia yang konsisten ngebahas gadget resmi. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi ya, biar kamu gak ketinggalan kalau ada video unboxing, hands-on, atau review gadget terbaru dari kami. Di sini dengan Arya undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.